guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman Al-Qadri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sosiologi hukum menurut Carl von Sapigny. Sebelum kita membahas ke lebih lanjut lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan inti di video kali ini, kalian harus tahu dulu apa sih definisi dari sosiologi hukum itu dan siapa itu von Sapigny. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Ia mempelajari hubungan antara masyarakat dan hukum, baik itu secara analitis, empiris, dan pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Nah, sedangkan von Sapigny itu adalah tokoh mazhab sejarah dan ia merupakan pelopor kajian antara perkembangan dinamika hukum dan sejarah peradaban. Menurutnya, hukum tidak seharusnya disusun dengan sengaja oleh pembentuk hukum. Pada dasarnya hukum terbentuk oleh adat istiadat yang secara internal diyakini merupakan keinginan rakyat. Karena hukum itu sendiri selalu berkembang tumbuh bersama masyarakat dan mati pula bersamanya. Sapigny juga berpendapat bahwa perkembangan berbagai sistem hukum yang ada saat ini ditimbulkan dari kekuatan modernisasi dan tidak ada hukum yang berlaku secara universal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi hukum. Selanjutnya, mengenai tidak ada hukum yang berlaku secara universal adalah bahwa hukum yang ada di suatu negara atau bangsa berbeda-beda, tidak bisa diberlakukan untuk semua negara. Contohnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak bisa diberlakukan di Singapura karena kekuasaan kehakiman di Indonesia berbeda dengan kekuasaan kehakiman di Singapura. Begitulah sebaliknya, hal itulah mengapa hukum itu tidak bisa berlaku secara universal, karena hukum merupakan cerminan dari jiwa bangsa, yang mana jiwa bangsa setiap negara itu berbeda-beda, kawan-kawan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi hukum menurut Sapigny menempatkan hukum yang hidup di masyarakat adalah hukum yang sesungguhnya, karena hukum lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan akan hilang pula bersama masyarakat. Karena itulah hukum tidak terlepas kaitannya dengan masyarakat. Jadi untuk teman-teman semua, apabila kita memproyeksikan kembali kerangka pemikiran sosiologi hukum menurut Sapigny ini, maka hukum itu baru berhenti berproses manakala masyarakat itu sudah lenyap dari muka bumi. Dengan demikian, hukum akan selalu berkelindan selama kehidupan masyarakat itu masih ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.